Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang sistem operasi terdistribusi. Next. Oke, berikutnya sebelumnya perkenalkan anggota kelompok. Yang pertama saya sendiri, Adis Mawyasa Syafaat. Lalu ada Muhammad Kemal Rasidin, Muhammad Tio Safrian, Najwan Zulfikar, dan Wahyu Ramadhani. Oke, baik. Yang pertama ini pengertian dari sistem operasi distribusi. Nah, sistem operasi terdistribusi adalah jenis sistem operasi yang mengelola jaringan komputer independen dan membuatnya tampak seolah-olah komputer tersebut adalah satu komputer. Sistem operasi ini memungkinkan pembagian sumber daya seperti penyimpanan, daya pemrosesan, dan memori di beberapa mesin. Ya, kemudian di sini ada sistem operasi jaringan versus sistem operasi distribusi ya. Kita yang sistem operasi jaringan terlebih dahulu ya. Untuk setiap komputer memiliki sistem operasi masing-masing, kemudian sistem operasi tiap komputer dapat berbeda-beda ya. Kemudian setiap komputer memiliki file sendiri untuk menyimpan data. Nah, kemudian untuk yang terdistribusi ini yang pertama adalah sistem operasi dapat berjalan di beberapa komputer ya. Kemudian yang kedua, sistem operasi pada setiap komputer ini sama. Kemudian yang terakhir nih atau yang ketiga, setiap komputer dapat bertukar data ya atau sharing data. Perbedaannya. Oke. Lalu ada tujuan sistem operasi distribusi itu ada 5 ya. Yang pertama itu file system, yaitu mengelola data secara terstruktur dan menyediakan akses yang efisien dan aman ke berkas yang tersebar di jaringan. Lalu yang kedua itu ada namespace, yaitu mempermudah identifikasi dan pengelolaan sumber daya dalam jaringan dengan sistem penamaan yang konsisten dan unik. Lalu yang ketiga itu ada waktu pengolahan, yang itu mengoptimalkan penggunaan waktu proses pemrosesan CPU dan mendistribusikan beban kerja secara efisien di seluruh sistem. Lalu ada keamanan, yang yaitu melindungi data dan sumber daya sistem dari akses tidak sah serta menjaga integritas dan kerahasiaan data. Dan yang kelima itu ada akses ke seluruh resource, yaitu seperti prosesor, memori, penyimpanan, dan perangkat keras atau bisa disebut hardware. Manfaat sistem operasi distribusi. Yang pertama ada shared resource, menggabungkan perangkat keras untuk meningkatkan kecepatan proses komputasi dan akses data sehingga memenuhi kebutuhan pengguna meski dengan hardware terbatas. Terus yang kedua ada manfaat komputasi, memungkinkan komputasi paralel dengan memecah proses ke banyak titik atau komputer prosesor, mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan mempercepat hasil komputasi. Terus selanjutnya yang ketiga ada reliabilitas, meningkatkan keandalan sistem. Jika satu node gagal, sistem tetap berjalan tanpa kehilangan integritas. Berbeda dengan PC yang terganggu jika salah satu komponennya rusak. Terus yang terakhir ada komunikasi, memfasilitasi koneksi jaringan, memungkinkan pengguna bertukar data dan berkomunikasi antar titik dalam jaringan LAN atau WAN. Ya, selanjutnya ada jenis-jenis sistem operasi terdistribusi. Yang pertama itu ada Amoeba, sistem operasi distribusi yang dikembangkan di Vrije Universiteit Amsterdam. Yang kedua ada Angel, sistem operasi distribusi yang dikembangkan di University of Cambridge. Yang ketiga ada Chorus, sistem operasi microkernel yang dikembangkan di Chorus Systems. Dan yang terakhir ada GL Unix, sistem operasi distribusi yang dirancang sebagai bagian dari proyek Global Unix. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pengurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.